Dan yang kita inginkan kan saum itu bukan sekedar saum menahan lapar, dahaga ataupun tidak bercampur suami istri, tapi lebih dari itu dia menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, dan mengalihkan ya aktivitas di Ramadan ini lebih dipenuhi dengan ibadah gitu kan. Makanya Ramadan itu kan syahrul ibadah ya. Syahrul saum, bulan puasa, syahrul ibadah, syahrul istighfar, syahrul shadaqah, syahrul Quran, syahrul taubah, dan sebagainya. Para ulama yang paling tahu tentang ibadah di bulan Ramadan, mereka menunjukkan bahwa Ramadan itu untuk Al-Quran gitu penuhnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar dalam acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita bisa berjumpa kembali dengan acara notasi ngobrol tafsir santai berisi. Seperti biasa kita temani dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusuf. Kita akan mencoba kita membahas tafsir surat Al-Baqarah karena kita sekarang menjelang bulan Ramadan, kita persiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu cara untuk kita memperbaiki Ramadan tahun ini, kita coba mengkaji bagaimana perintah Al-Quran, perintah Allah lewat Al-Quran ini tentang perintah Ramadan ini. Kita bahas, kita perdalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, dengan izin Allah sehat. Alhamdulillah. Ya Ustaz, sekarang kita akan mendekati Ramadan Ustaz ya. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan Ramadan. Sepertinya kita perlu pendalaman Ustaz ya. Walaupun Ramadan sudah tiap tahun Ustaz ya. Kita lakukan, kita jalankan bersama gitu. Sepertinya perlu kita recas kembali ya, supaya Ramadan tahun ini lebih bermakna ya, daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik Ustadz, silahkan untuk pembukaan terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Agus Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam podcast notasi ini, ngobrol tafsir santai berisi. Kita mencoba dengan sedaya upaya apa yang kita bisa menggali, mempelajari, memahami dan berusaha mengamalkan apa yang telah Allah tunjukkan, berikan kepada kita dalam Al-Quran. Betul ya Pak Ustadz Agus bahwa kita sebentar lagi, mungkin sebulan lagi ya kurang gitu ya, kita akan masuk Ramadan. Meskipun satu ibadah yang berulang tiap tahun, tapi kita perlu persiapan ya, refresh lagi. Betul, Ustaz. Agar maksimal ya. 11 bulan itu cukup lama ya. Betul. Bahkan bisa jadi ada juga orang-orang yang kalau tidak Ramadan dia nggak puasa gitu kan. Jadi puasa tuh kalau Ramadan aja ya. Nah baik, sahabat-sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati Ramadan ini kita akan akrab lagi dengan satu ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi insyaallah dalam sesi kali ini kita akan membahas 3 ayat saja ya. 3 ayat tapi syarat dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Al-Baqarah ini yang ayat 183 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud ya, beliau menyebutkan satu ungkapan yang banyak dinukil oleh para ulama. Beliau mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Mas'ud ini fa'ar'iha sam'ak, maka dengarlah baik-baik ya, pasang telinga kita, fa innaha
fa innaha imma khairun tu'mar aw syarrun tunha anhu. Karena kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan kita untuk kerjakan, atau ada keburukan yang Allah larang kita ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat ya dalam ayat Al-Qur'an itu, ayat-ayat yang sifatnya syariat ya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Dan itu biasanya ayat-ayat madaniyah. Berarti dari ya ayyuhalladzina amanu itu selanjutnya pasti itu adalah sebuah perintah atau larangan Nah, gitu. iya biasanya begitu. Perintah untuk sholat, perintah untuk ibadah-ibadah yang lain, perintah untuk saum, atau sebaliknya ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon ya. Kita dilarang atau dilarang untuk suudzon ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon dan sebagainya ya. Jadi seperti komando, ada panggilan, kita sudah siap gitu ya. Ya, betul. Apa nih komando berikutnya gitu ya. Ya makanya kita siap-siap telinga kita gitu ya. Apa nih perintah Allah dari ayat ini? Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, sering dipahami bahwa ini adalah panggilan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman. Artinya puasa ini hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman ya tidak langsung diperintahkan puasa, dia diperintahkan beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diperintahkan, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa puasa itu bukan ibadah yang khusus kepada umat Nabi Muhammad saja ya, tapi umat-umat terdahulu juga ada puasanya. Cuma syariat dan cara puasanya itu berbeda ya. Setidaknya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu ada dua ya, cara orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad itu berpuasa. Yang pertama, orang-orang terdahulu khususnya ahli kitab ya, orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu kalau berpuasa nggak ada syariat untuk sahur ya. Jadi makan sahur ini adalah kekhususan ya, keberkahan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua juga puasa orang-orang sebelumnya itu bahkan sudah sebelum ini kan puasa Ramadan ini kan diwajibkan kapan? Puasa Ramadan ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi begitu berhijrah ke Madinah, nah tahun kedua itu bertepatan dengan perang Badar ya, perang Badar. Itu diwajibkan berpuasanya di situ. Nah, sebelum itu para sahabat itu berpuasanya begini. Dan memang ayat-ayat tentang saum ini juga bertahap ya. Disebutkan, nanti akan kita singgung bahwa di zaman Nabi itu ada sahabat yang berpuasa ketika syariat saum ini belum sempurna ya. Puasanya itu betul bukanya maghrib, tapi begitu Isya dia harus sudah puasa lagi. Oh ya. Jadi ada keberlanjutan saumnya itu ya. Iya. Jadi iftarnya maghrib harus sudah imsak lagi, Isya puasa lagi. Jadi sampai subuh. Bukan sampai subuh, sampai besok maghrib lagi. Besoknya. Jadi berapa tuh? 23 jam. Panjang banget ya. Ya, 23 jam. Nanti akan kita bahas dalam ayat yang ke-187 ya, tentang bagaimana Allah memberikan membolehkan bagi orang-orang yang saum untuk makan, minum dan hubungan suami istri di malam hari dari maghrib sampai fajar. Padahal sebelumnya makan dan minum ataupun misalnya suami istri bercampur itu hanya dari maghrib sampai Isya. Pendek banget ya. Pendek sekali ya. Nah, itu contoh-contoh puasa orang-orang terdahulu. Jadi puasa itu sudah ada dari sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Hanya beda syariatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
likullin syir'ata wa minhaja, ya. Bagi masing-masing umat itu punya syariat dan juga manhaj, ya, cara-cara beribadah yang khusus bagi mereka. Kemudian di akhir ayat ini kata Allah, apa tujuan puasa yang paling utama? La'allakum tattaqun, ya. La'allakum tattaqun, ya, karena di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan li'anna sauma fihi tazkiyatun lil badan. Satu, saum ini tazkiyah lil badan, ada penyucian bagi badan kita, fisik kita. Kan ada hadis apa? Sumu tasihhu. Puasalah niscaya kalian sehat, ya. Bahkan dalam keseharian juga kan kita misalnya kalau ada orang mau operasi atau mau cek darah, ya, yang mau operasi atau apa saja, biasanya saum dulu, ya. 8 jam atau sekian gitu, ya. Nah, ini juga manfaat secara fisik dari saum ini, kita jadi sehat. Pencernaan, sel-sel sel-sel itu memperbaharui diri gitu, ya. Pokoknya dengan saum sehat. Banyak, ya, penyakit-penyakit yang bisa sehat dengan salah satunya dengan saum. Karena apa? Kata Nabi SAW, sumber dari segala penyakit itu apa? Di perut, ya. Baituda, ya. Baituda. Jadi bahwa perut ini kalau kita tidak jaga, dia akan menjadi sumber penyakit. Nah, kemudian yang kedua kata Ibnu Katsir, wa tadyikun limasaliki syaitan, bahwa puasa itu bisa mempersempit jalan-jalan setan, ya. Dalam hadis disebutkan setan itu mengalir dalam diri kita mengikuti aliran darah, ya. Nah, termasuk Nabi SAW juga menganjurkan, ya, kepada mereka-mereka yang belum menikah, ya, kalau misalnya dia sudah mampu menikah, segera menikah. Tapi kalau dia belum mampu untuk menikah, maka perbanyaklah saum, ya. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah segera menikah. Falyatazawwaj, jangan ditunda-tunda kalau sudah mampu. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia memperbanyak saum, ya. Saum itu bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu. Itu dari ayat yang pertama, Ustadz. Berarti yang pertama tadi itu saumnya tadi untuk kesehatan, ya. Iya. Jadi obesitas juga kayak saya gemuk naik saum, ya tadi, ya. Iya. Tidak cukup Senin Kamis aja berarti harus sama Daud. Betul, ya. Kadang-kadang zaman sekarang ini, ya, kita, ya, apalagi mereka-mereka atau kita-kita yang secara kehidupan makmur gitu, ya, banyak yang masuk makan, minum dan sebagainya, tapi kita sedikit aktivitas, sedikit gerak gitu, ya. Nggak seimbang jadinya, yang masuk banyak, yang keluar, yang digunakan untuk aktivitas sedikit, ya, akhirnya menumpuk, ya. Menumpuk di badan kita. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, di ayat yang 183 ini menarik, Ustadz, ya. Yang pertama kan diawali dengan panggilan untuk khusus orang-orang beriman, Ustadz, ya. Yeah. Diakhiri dengan la'alakum tatakun. Yeah. Sehingga kalau kita lihat di sini ada apa, ya, metamorfosa, ya, dari beriman menjadi mutakin gitu, ya. Betul. Nah, kira-kira apakah saum itu otomatis mengubah orang beriman itu menjadi orang mutakin, gitu? Atau ini adalah sebuah proses yang bisa seperti itu, bisa tercapai ataupun tidak, gitu, ya, tergantung saumnya, gitu. Nah, seperti apa, Ustaz? Ya, jadi saya teringat dengan hadis nomor 2, ya, dalam Al-Arba'in Nawawiyah itu, yang sering disebut dengan hadis Jibril, ya. Yang Jibril datang kepada Nabi mengajarkan apa? Yang panjang itu, ya. Islam, ya, yang panjang. Ya. Islam, iman, ihsan. Ya. Orang dengan mengucapkan syahadat, dia sudah masuk Islam. Ya, Islam dengan syahadat, meskipun misalnya dia belum saum, ya, belum sholat, tapi ketika dia sudah syahadat, dia Islam, ya. Jadi Islam itu pintu, ya, pintu. Kemudian naik lagi ketika
dia masuk kepada keimanan ya. Artinya apa? Orang Islam belum tentu dia memiliki keimanan. Tapi orang beriman sudah pas tentu dia adalah seorang muslim. Nah, dari keimanan ini akan meningkat lagi kalau seseorang imannya bagus, maksudnya khosyah, takut kepada Allah, ya, khauf, roja kepada Allah, ya, sangat dekat takarrub kepada Allah, maka dia akan meningkat lagi kepada derajat takwa atau derajat ihsan, ya. Makanya kan kata Nabi apa? Mal ihsan, kata Nabi apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi derajat takwa, derajat ihsan itu seolah-olah seorang hamba itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia sendirian, mau dia di depan orang banyak, dia senantiasa menjaga takwa. Ada seorang sahabat ditanya tentang takwa itu. Takwa itu kan sebenarnya orang waqo yaqi, ya, waqo yaqi takwa. Orang senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Sahabat ini ditanya, menurut kamu takwa itu apa? Takwa itu seperti apa yang akan engkau lakukan ketika melewati jalan yang penuh duri, beling, kata sahabat ini, maka saya akan menyingsingkan, ya, kain bawah saya akan milih tempat-tempat menginjak yang selamat. Nah, itulah takwa. Kita tidak bisa pungkiri kan namanya kehidupan ini ada ranjau-ranjau lah, ya. Ada ini godaan setan, ini jebakan kemaksiatan, ini tarikan maksiat dan sebagainya. Maka kita hanya memilih tempat-tempat yang membawa kita kepada keselamatan gitu. Jadi lebih berhati-hati ya. Iya, dari iman menuju takwa gitu. Wallahu a'lam, ya. Jadi tidak semua orang saum itu menghasilkan ketakwaan, Ustaz, ya. Iya. Tergantung kualitas saumnya. Betul. Kualitas saumnya. Dan yang kita inginkan kan saum itu bukan sekedar saum menahan lapar, dahaga ataupun tidak bercampur suami istri, tapi lebih dari itu dia menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, dan mengalihkan, ya, aktivitas di Ramadan ini lebih dipenuhi dengan ibadah gitu kan. Makanya Ramadan itu kan syahrul ibadah, ya. Syahrul shaum, bulan puasa, syahrul ibadah, syahrul istighfar, syahrul shadaqah, syahrul Quran, syahrul taubah dan sebagainya. Berkaitan dengan ihsan tadi, Ustaz, ya. Ihsan itu kan berarti kita seolah-olah melihat Allah, ya. Walaupun kita pasti tidak bisa lihat Allah kan itu. Nah, yang keduanya kan kita merasa dan itu pasti, ya, dilihat oleh Allah kan. Betul. Gitu, ya. Nah, berarti dengan saum ini sebetulnya bisa muncul sifat ihsan juga gitu, ya. Betul. Jadi ketika kita saum kan kadang-kadang kita tuh jadi merasa paling soleh gitu, ya. Jadi di saum itu kan banyak tilawah. Betul. Gitu, ya. Banyak sholatnya. Jadi bicara juga hati-hati. Karena kalau misalkan bicaranya kotor, batal suka gitu kan, ya, dulu waktu kecil deh kan, gitu, ya. Nah, jadi saum juga apakah sepertinya melatih kita untuk berbuat ihsan juga gitu, ya. Nah, sehingga disitulah output dari saum itu menjadi orang yang bertakwa itu gitu. Betul. Ya, betul. Saum itu kan salah satu ibadah yang tidak bisa dilihat. Betul. Orang kalau haji kelihatan, orang sholat kelihatan, orang ngaji kelihatan, orang sedekah kalau diperlihatkan kelihatan. Tapi kalau saum enggak. Misalnya orang pura-pura, kan kalau biasanya orang kalau saum itu banyak meludah gitu, ya. Atau misalnya lemes, bibirnya kering. Ya, bisa saja dia misalnya emang belum makan, belum minum gitu, ya. Jadi saum ini betul-betul yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan langsung memberikan pahala. Jadi betul, saum ini latihan kita untuk ikhlas, ya, beribadah tadi ihsan, seolah-olah kita kan kalau misalnya seseorang, ya, mau, ya, istilahnya naudzubillah menipu Allah gitu, ya, nggak akan bisa kan, nggak akan bisa. Kalau manusia bisa ditipu, ya, mungkin dia di tempat yang sembunyi dia
makan dan sebagainya, Allah Maha melihat. Ya, jadi betul-betul latihan untuk takwa, latihan untuk mencapai derajat ihsan, latihan untuk senantiasa muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita coba kita bisa mempersiapkan saum kita dengan sebaik-baiknya, Ustaz ya. Amin. Mangga Ustaz, dilanjut ayat berikutnya. Nah, baik, kita coba masuk kepada ayat yang berikutnya 184. Ayyaman ma'dudat, ya, pada waktu-waktu yang ditentukan, beberapa hari yang ditentukan, yaitu di bulan Ramadan, ya. Saum itu hanya yang wajib hanya di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang ketika Ramadan itu sakit atau dia sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah atau wajib dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan tidak saum itu di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, ini sudah mafhum, ya. Sudah mafhum bagi kita bahwa barang siapa yang sakit di Ramadan dan juga musafir itu diberikan rukhsah untuk tidak saum, ya, meskipun nanti ada ada rinciannya, ya, sakit yang seperti apa, ya. Sakit itu ada dua, ya, ada sakit yang kemungkinan bisa sembuh, ada juga sakit yang kemungkinan tidak bisa sembuh, ya, sakit yang sudah parah. Kalau sakit yang kemungkinan besar sembuh, tadi dia harus qadha kalau sudah sehat di luar Ramadan. Tapi kalau misalnya seseorang sakitnya sudah parah gitu, ya, tidak ada harapan sembuh, maka dia harus membayar fidyah. Kemudian terkait dengan safar juga, orang musafir juga nanti ada rinciannya. Yang lebih afdol ketika musafir ini saum atau tidak. Nah, ini kurang lebih ada 3 perkataan para ulama, ya. Ada 3 perkataan para ulama. Pertama mengatakan bahwa berbuka puasa di bulan Ramadan bagi musafir itu lebih afdol, ya. Kata Nabi SAW, man aftara fahasanun wa man soma fala junaha alaih. Barang siapa yang iftar di bulan Ramadan karena dia safar, maka itu baik. Tapi kalau misalnya dia mau daripada saya nanti harus bayar, ya. Kalau Ramadan mah saumnya bersama-sama gitu kan ringan, tapi di luar Ramadan mah sendirian atau hanya beberapa orang, mendingan saum. Boleh-boleh saja, ya. Dan ini hadisnya. Kemudian ada juga sebentar, Ustaz. Ya. Berarti pilihannya lebih bagus untuk berbuka, ya, kalau safar itu. Nah, ya, pendapat yang pertama seperti itu. Nah, bahkan ada juga kan yang hadis itu, ya, Allah itu lebih suka apabila rukhsahnya diambil. Allah nih ngasih rukhsah bagi yang musafir di bulan Ramadan untuk tidak saum. Allah ngasih rukhsah keringanan, maka ambil, ya. Allah itu suka kalau kita mengambil rukhsahnya, mengambil keringanan dispensasinya, sama seperti ketika Allah suka kalau Allah memerintahkan ibadah yang lain kita laksanakan. Ketika Allah ngasih rukhsah keringanan di Ramadan, ambil, ya. Allah istilahnya ngasih hadiah, ngasih hadiah keringanan. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa iftar itu lebih utama. Kalau syarat safarnya gimana, Ustaz? Misalkan kita dari Bandung nih ke Jakarta, dinas luar kota misalkan. Nah, seperti apa rukhsah yang safar yang mendapatkan rukhsah untuk berbuka itu, Ustaz? Nah, rukhsah untuk saum, rukhsah untuk tidak saum bagi musafir ini sama seperti rukhsah untuk jamak dan qasar salat, ya. Jamak dan qasar salat, ya, kalau tidak salah kurang lebih 90 km, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Meskipun ada mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan selama dia disebut safar, ya, dia musafir gitu, ya, pendek ataupun jauh. Tapi biasanya kan kita jarang menyebut safar bagi misalnya dari satu kota cuman beda 10-20 Bandung Cimahi gitu deket, jarang. Bandung Padalarang, ya, Bandung Jakarta, ya, Bandung Surabaya gitu, ya. Baik safarnya itu susah ataupun nyaman. Kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan dia sama aja, ya, huma sawa. Puasa silahkan,
iftar juga silahkan, hukumnya sama ya. Setelah dibandingkan dalil-dalilnya ini diambil dari hadis Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang sahabat yang bertanya ya, Hamzah bin Amr al-Aslami, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini suka berpuasa, apakah boleh saya berpuasa ketika saya musafir? Kata Nabi apa? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau puasa silahkan, kalau mau buka juga silahkan. Nah, ada pendapat yang ketiga yang mengatakan ini dirinci. Kalau kalau perjalanannya itu berat ya, misalnya naik kendaraan umum ya, atau jalan kaki atau naik motor jauh gitu ya, jauh panas ataupun hujan sehingga melelahkan, maka iftar lebih bagus. Tapi seandainya perjalanannya itu nyaman ya, naik pesawat dari sini misalnya ke mana, ke Saudi misalnya ya, atau ya ke luar negeri, itu kan meskipun jauh tapi sangat nyaman. Maka kalau perjalanannya itu nyaman meskipun jauh, maka lebih baik dia sahur ya. Jadi tiga-tiganya boleh gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang berat untuk melaksanakan saum, maka hendaklah dia membayar fidyah ya, dengan memberikan makanan bagi fakir miskin. Satu hari dia tidak saum, dia memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin, fidyah. Contoh yang terkenal adalah Anas bin Malik ya. Sahabat Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi panjang umur dan putra-putranya banyak ya. Maka ketika beliau sudah sepuh ya, usianya sampai 100 tahun kalau tidak salah, 2 tahun sebelum beliau wafat itu beliau tidak bisa saum Ramadan, maka beliau membuat memasak makanan dan dibagikan kepada 30 orang fakir miskin ya, untuk membayar fidyah. Nah, jadi bagi kata Ibnu Abbas, fidyah itu kata beliau lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah ya. Jadi bagi mereka yang sudah sepuh, baik kakek-kakek, nenek-nenek atau orang tadi sakit menahun tidak sembuh-sembuh ya, silahkan. Seperti itu. Jadi fidyah itu kita sehari tidak saum, ngasih makannya itu satu porsi sekali makan Ustaz ya. Bukan 3 kali ya. Bukan sehari itu ya, 1 kali makan fakir miskin ya. Iya, nanti mungkin bisa dibahas di fikih ya. Dan fidyah juga banyak ini ya, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan fidyah itu ya makanan pokok, nasinya aja misalnya. Nasinya aja. Ada yang mengatakan nasi satu paket gitu ya. Nasi dengan lauk pauknya. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 3 kali gitu kan, pagi, siang, sore gitu sehari gitu ya. Nah, itu dibahas di fikih. Nanti kita ini sama ya, kajian fikih Ustaz ya. Atau misalnya bagi sahabat-sahabat IKADI yang mau bertanya ya lebih detail, khawatirnya saya juga kalau menjawab on the spot seperti ini banyak salahnya, bisa ditanyakan di komentar ya, di kolom komentar. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan kerelaan hati untuk beramal soleh, maka dia itu baik baginya, dan jika kamu berpuasa maka itu bagus bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. Nah, itu kemudian kita satu ayat lagi yang terakhir, ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini terkait dengan Ramadan, Syahrul Qur'an ya. Ramadan itu Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Kenapa disebut bulan Al-Qur'an? Satu, ya, Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Kan gini tahapannya ya Al-Quran itu. Al-Quran itu turun 2 kali. Satu
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar sekaligus 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kemudian tahapan yang kedua diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara bertahap, munajaman, secara tadarrujan, ya, bertahap selama hampir kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, ya, dan dia juga di awal turunnya juga di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Sahabat-sahabat IKADI, ya, di salah satu, kalau kita itu kan gini, ya, teladan kita setelah Nabi siapa? Ya siapa? Sahabat. Iya, betul. Setelah Rasulullah SAW kita ada sahabat. Setelah sahabat ada tabi'in. Tabi'in. Tapi secara umum teladan kita adalah para ulama, ya, saat ini, ya. Ulama yang soleh, ulama yang bertakwa kepada Allah. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan kalau bisa dikatakan aktivitasnya hanya membaca Al-Quran saja. Sampai di bulan Ramadan khatam 60 kali. Kemudian ulama Imam Malik, ya. Imam Malik itu mengatakan begini. Kalau disebutkan, ya, diriwayatkan Imam Malik itu kalau di bulan Ramadan dia meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dia tinggalkan ngajar hadis, dia tinggalkan ngajar fikih. Dia apa yang dilakukan? Beliau fokus membaca Al-Quran. Sama seperti Imam Syafi'i. Artinya apa? Para ulama yang paling tahu tentang ibadah di bulan Ramadan, mereka menunjukkan bahwa Ramadan itu untuk Al-Quran gitu penuhnya. Ya. Nah, makanya kita ini juga, ya, kalau kita mau mengikuti para ulama, ya, fokus kita di Ramadan selain saum, ya, ibadah yang paling utama adalah Al-Quran. Dan Nabi juga kan di bulan Ramadan apa Nabi? Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan itu didatangi oleh Jibril dan tiap malam tadarus dengan Rasulullah SAW. Talaki, ya, setiap tahun. Berarti Ustaz, ulama-ulama dulu itu, ya, kayak tadi Imam Malik, ya, menghentikan majelis-majelisnya khusus fokus bertilawah Al-Quran Ramadan, ya, Ustaz. Iya, betul, betul. Jadi bagusnya emang seperti itu, Ramadan kita menyiapkan waktu, ya, Ustaz, ya. Iya. Karena kita kadang-kadang di Ramadan malah banyak kegiatan, Ustaz. Malah banyak banyak kemana-mana gitu, Ustaz. Jadi betul, kita nih kebanyakan kita, ya, hampir bertolak belakang, ya, dengan apa yang seharusnya. Di Ramadan seharusnya sibuk-sibuk beribadah. Ternyata Ramadan itu juga orang lagi sibuk-sibuknya apa, ya? Ya, termasuk perdagangan, ya, kan Ramadan tuh makin ramai, Ustaz, ya. Jadi Ramadan betul bulan berkah, ya, bulan berkah betul Ramadan itu. Cuma tantangannya juga itu, ya, bahwa di Ramadan itu kita mau dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala atau kita mau dapat untung dari perdagangan. Ya, meskipun nggak haram, ya, nggak boleh aja. Ya, mungkin jalan tengahnya adalah seimbang lah, ya. Ya, saya ingat dengan seorang sahabat dulu tapi sudah almarhum, beliau itu bilang, atau cerita pengalaman lah, ya. Beliau itu orang yang biasa kalau Ramadan itu ngambil cuti penuh. Sebulan Ramadan itu ngambil cutinya di Ramadan gitu, ya. Bulan-bulan lain dia bekerja tapi Ramadan ambil cuti. Dari awal Ramadan sampai i'tikaf itu beliau ambil cuti, ya. Ya, almarhum, ya, mudah-mudahan beliau diberikan husnul khatimah. Amin. Ya, minimal Ustaz, kalau misalkan tidak sebulan penuh, kita di 10 hari terakhir, Ustaz, ya. Kita fokuskan berarti, ya. Stop semua aktivitas, usaha, bisnis, gitu, ya. Fokus ke i'tikaf gitu, Ustaz, ya. Tapi lagi-lagi justru 10 hari terakhir makin ramai itu pasar. Iya, makin marema gitu, ya. Ya. Nah, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang
Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Nah, ternyata kitab-kitab para nabi terdahulu juga turunnya di bulan Ramadan ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini saya bacakan. Kata Rasulullah SAW, unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Ya tentu saja bulan Ramadan tahun itu kan mungkin belum ada saum ya. Iya. Ya, belum ada saum. Jadi Ramadannya sudah ada, Ustaz. Kalau bulan-bulan itu kan nama-nama bulannya sudah ada dari sebelumnya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi ketika alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah, bulan itu sudah ada, 12 bulan itu ada. Ya, nama Ramadan juga wallahu alam mungkin sudah ada. Makanya kata Nabi, suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilati Tauratu lisittin madaina min Ramadan. Taurat diturunkan tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injilu li thalatha asyarata khalat min Ramadan. Injil diturunkan 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan, ini menurut riwayat ini ya, pada 24 bulan Ramadan. Ya, 24 Ramadan. Memang terkait dengan kapan Al-Quran itu turun, pastinya itu banyak khilafiyah ya. Sebagaimana kapan Nabi Isra Mi'raj gitu. Dan di kita yang populer 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya. Baik ya, mungkin sesi ini di sini dulu ya. Kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Baik. Berarti Ustaz, ayat terakhir ini kita lebih menekankan kepada bahwa Ramadan itu sebagai syahrul Quran. Iya, syahrul Quran. Jadi bagaimana Ramadan itu kita senantiasa lebih memfokuskan atau lebih memperhatikan kepada Al-Quran ini, Ustaz ya. Iya. Nah, kira-kira Ustaz di bulan Ramadan ini untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran itu ya. Bagi orang-orang awam seperti kita ya, seperti apa sih interaksi yang bagus tuh dengan Al-Quran itu gitu ya. Iya. Ya di Ramadan ini sebagai bekal supaya kita Ramadan tuh betul-betul betul-betul maksimal gitu ya, kita takarrub kepada Allahnya. Kita betul-betul interaksi dengan Al-Qurannya itu, Ustaz. Mungkin ada trik-triknya, Ustaz ya, di bulan Ramadan ini. Iya. Ya, ini lebih kepada nasihat kepada pribadi dan kita semua ya. Kadang-kadang belum tentu orang yang berbicara itu juga sudah bisa mengamalkan apa yang dia nasihatkan ya. Jadi ini nasihat untuk kita semua. Sebagaimana para ulama ya disebutkan, mereka itu menunggu Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dan mereka berdoa agar amalnya itu diterima, amal Ramadannya itu diterima, itu 6 bulan setelah Ramadan. Jadi hampir setahun penuh ya, permintaan para ulama itu Ramadan. Belum datang Ramadan dirindukan. Selesai di Ramadan mereka beramal maksimal. Setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal saya di Ramadan. Nah, artinya apa? Kan sering disebut juga Ramadan itu seperti kita sedang perlombaan ya, musabaqah. Bertanding ya. Orang kalau ikut satu perlombaan tanpa persiapan menang atau tidak? Mustahil menang. Ya mustahil menang, kecuali kalau ada keajaiban ya. Mustahil menang. Orang mau masuk perlombaan nggak ada persiapan tuh sangat-sangat kecil untuk menang, bahkan bisa dipastikan kalah. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin maksimal dalam Ramadan, persiapannya harus maksimal. Kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan. Bukan sekedar doa saja, tapi doa diiringi dengan kayak warming up gitu ya. Mulai dengan intens lagi dengan Al-Quran ya, intens lagi dengan mungkin terutama Sya'ban ya, Nabi di bulan Sya'ban banyak saum. Nah, sehingga Ramadan itu ya perlombaan yang sebenarnya ya, masing-masing berdiri di garis start ya, kemudian berlomba-lomba sampai nanti finish di akhir Ramadan gitu. Jadi memang mau tidak mau perlu ada adaptasi lagi ya untuk ibadah di Ramadan ini.
setelah kita berpisah dari Ramadan mungkin 11 bulan ya, 11 bulan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kepada kita kesehatan fisik di Ramadan juga kesiapan hati, kesiapan mental untuk bisa menjadi pemenang di Ramadan. Dan di Ramadan musabaqah kan yang menang satu, tapi kalau di Ramadan itu bisa banyak, bisa semua menang, semua menang ya, la'allakum tattaqun ya. Kalau mereka yang berusaha insya Allah akan mendapatkan predikat takwa. Jadi garis startnya sama Ustaz ya. Tapi pemanasan di awalnya ini yang sudah panas dia lebih cepat gitu ya, lebih bagus itu kualitasnya ya. Iya insya Allah. Karena kita kadang-kadang kebanyakan kita kan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan itu mendekati Ramadannya Ustaz ya. Iya. Malah harusnya persiapan tuh di jauh-jauh hari sebelumnya udah last minute ya. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi Ustaz? Cukup mungkin untuk sesi ini, kita lanjutkan dalam sesi kedua ya. Ayat kita lengkapi nanti ayat 185-nya, kemudian 186, 187 insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pertemuan kali ini ya, membahas sebagian dari surat tentang saum ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Baik sahabat-sahabat IKHDI semua, alhamdulillah untuk sesi pertama tentang saum ini sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal terbaik kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi malam. Acara notasi telah usai kini, semoga berkesan dalam hati mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.